Baik, di modul Q2 terkait dengan akuisisi data geomagnetik, kita akan coba mulai dengan magnetometer. Mudah-mudahan di segmen kali ini kita bisa sedikit memahami berkaitan dengan cara kerja dari magnetometer, sehingga nanti bisa memberikan penjelasan yang lebih baik berkaitan dengan materi-materi praktikum selanjutnya. Terkait dengan ilustrasi magnetometer mungkin sudah ditunjukkan di segmen yang lebih awal atau modul yang awal. Nah, kita akan membahas salah satu jenis magnetometer yang saat ini mungkin sering digunakan atau populer digunakan, banyak digunakan, yaitu terkait dengan proton magnetometer. Ya, kita coba siapkan beberapa catatan, kita bisa baca beberapa hal terkait dengan proton magnetometer sebagai berikut. Ya, berdasarkan catatan sejak kurang lebih masa Perang Dunia II, magnetometer yang sensitif telah dirancang mengikuti properti kuantum mekanik. Magnetometer presisi proton bergantung pada inti atom hidrogen sebuah proton. Jadi atom hidrogen sebuah proton. Dari situ kita ketahui juga kalau kita belajar berkaitan dengan atom, ini akan memiliki momen magnetik. Terus kemudian desain magnetometer presisi proton ini relatif sederhana atau cukup sederhana dan kokoh, maksudnya itu cukup bisa diandalkan untuk operasi atau survei di lapangan dengan medan yang cukup menantang begitu, relatif terjal, naik turun gunung. Nah, biasanya itu adalah lokasi-lokasi untuk survei magnetometer di mana sedikit noise elektromagnetik biasanya ada di hutan-hutan rimba dan pegunungan. Untuk daerah-daerah frontier itu juga merupakan daerah untuk penelitian dari geomagnetik. Selanjutnya untuk sensor dari instrumen atau magnetometernya terdiri dari cairan yang mengandung banyak proton, ya, karena ini ada inti atom hidrogen, ya. Jadi protonnya itu atau cairannya itu adalah air, ya, air biasa. Di sekeliling cairan tersebut adalah solenoida termagnetisasi dan ada sebuah coil detektor. Jadi cairan tersebut adalah bagian dari sensor. Yang sensor tersebut juga selain ada cairan, ada solenoida termagnetisasi dan ada detektor untuk coil. Kemudian dari magnetometer itu perlu dihubungkan dengan suatu sumber, karena itu nanti diperlukan untuk mengalirkan arus di solenoida. Jadi bila ada arus di solenoida magnetis mengalir atau arusnya dinyalakan begitu, magnetometer atau sensornya akan bisa menghasilkan medan magnet dari orde 10 mT. Ya, mudah-mudahan itu adalah orde yang cukup besar atau kurang lebih 200 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Nah, dari situ ketika kita punya alat yang bisa menghasilkan itu, kita akan coba pahami secara perlahan berkaitan dengan cara kerja sensor magnetometer. Baik, kita coba tunjukkan ilustrasinya. Dari misalkan ini adalah magnetometer kita dan ini adalah sensor. Di dalam sensor ini bentuknya tabung seperti ini. Di dalamnya ada
solenoida yang bisa dialiri listrik. Dan mungkin secara ilustrasinya digambarkan sebagai berikut. Di sini kita punya bentuk solenoida yang bisa dialiri listrik, dialiri arus listrik. Nah, di situ di sekitar solenoida itu terdapat proton atau cairan begitu ya, yang merupakan bagian dari atom hidrogen begitu. Nah, dari situ tentu saja atom-atom hidrogen tersebut memiliki arah momen magnetik yang masih relatif tidak beraturan, seperti ini di kondisi awalnya. Dan di sini merupakan bagian elemen-elemen proton precision magnetometer dari sensornya. Dan misalkan di daerah penelitian itu kita sudah siapkan. Di sini ada arah medan magnetik utama di daerah penelitian, misalkan dari total field induksinya. Ya, kurang lebih kita bisa lihat di sini ilustrasinya untuk BT, B subscript T ini. Ya, kurang lebih pada orde 0,03 militesla sampai 0,06 militesla, atau mungkin sekitar 30.000 sampai 60.000 nanotesla dengan arah vektornya seperti ini. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan, ketika alat ini coba dioperasikan, maka akan ada arus listrik yang mengalir, dan dari situ akan menghasilkan medan magnet yang cukup besar pada orde 10 militesla. Jadi akan ada medan yang dapat memagnetisasi. Di sini misalkan kita sebut sebagai medan F ke arah yang sesuai dengan arah arus dan juga desain solenoida kita di sini. Nah, dari situ momen dari spin magnetic moment dari protonnya akan mengikuti. Jadi arus pada koil magnetisasi menghasilkan medan F yang kuat 10 militesla dibandingkan 0,03 sampai 0,06 militesla, dan mampu mensejajarkan magnetic moment spin dari proton-proton, yaitu yang merupakan bagian dari atom hidrogen pada cairan tersebut. Nah, kemudian pada saat medan F dimatikan atau arusnya itu berhenti, berarti medan F dimatikan, maka proton spin menunjukkan estimasi medan geomagnetik BT atau medan magnetik total pada daerah tersebut, kemudian menginduksi arus listrik pada koil dengan frekuensi F. Jadi setelah disejajarkan, kemudian beberapa saat arus listriknya mati, maka protonnya akan memberikan spin yang menunjukkan estimasi dari medan geomagnetik BT. Jadi kurang lebih akan sejajar seperti ini, sejajar dengan medan magnetik di daerah penelitian. Nah, dari situ ketika ada medan magnetik itu bisa menginduksi, ya makanya di sini simbolnya adalah B, medan magnetik induksi, bisa menginduksi arus listrik pada koil detektor, dan koil detektor tersebut akan memberikan frekuensi F gitu ya. Jadi dari frekuensi F tersebut nanti kita akan coba teruskan sampai didapatkan bacaan di layar monitor. Ya, mungkin beberapa catatan di slide ini terkait dengan medan total BT di sini. Ini adalah jumlah vektor medan magnet bumi BE dan medan magnetik dan medan magnet anomali atau medan magnet lokal di daerah penelitian, misalkan dari
uh, or body magnetic, magnetic or body atau delta B. Jadi BT ini merupakan akumulasi dari BE dan delta B. Ya, kita coba lanjut penjelasan yang sudah kita sampaikan ini di slide berikutnya. Ya, kita sampai di pembahasan di frekuensi F tadi ya. Jadi akan menginduksi arus listrik dan koil menginduksi arus listrik pada koil detektor dengan frekuensi F. Medan magnetisasi menjejarkan momen magnetik proton di sepanjang sumbu solenoida. Ini masih menjelaskan tadi ilustrasi yang tadi. Setelah bidang magnetisasi terputus, momen magnetik proton berputar bereaksi terhadap medan magnetik bumi. Gerakan momen magnetik menginduksi sinyal di koil detektor. Sinyal induksi diamplifikasi secara elektronik dan frekuensi sinyal diukur secara akurat. Jadi frekuensi yang F tadi merupakan frekuensi sinyal itu diukur secara akurat dengan sensor kita, maka disebut ada coil detektor. Kemudian kekuatan dari medan magnet terukur secara langsung sesuai dengan frekuensi sinyal. Jadi medan magnet yang terukur akan disesuaikan dengan frekuensi sinyal. Jadi BT atau B subscript T yang tadi di slide sebelumnya ada ilustrasinya itu diukur atau bisa dihitung dengan persamaan berikut. 2pi dibagi gamma subscript P dikali F. Nah, F-nya ini adalah frekuensi sinyal. Nah, 2pi konstanta, gamma P ini adalah rasio dari magnetic moment terhadap momentum sudut atau spin angular momentum atau ya spin perputaran momentum sudut yang sering disebut juga sebagai gyromagnetic ratio atau gamma P di sini dari suatu proton. Dan di sini juga merupakan suatu konstanta, kurang lebih harganya sebagai berikut. Gamma P sama dengan 2,675 13 kali 10 pangkat 8 per second per Tesla berarti ya. Oke, nah dari sini kita tinggal mendapatkan frekuensi sinyal di daerah penelitian dari koilnya ini berapa, dari koil detektor maksudnya, dan kita bisa mendapatkan nilai dari B subscript T yang akan muncul di layar. Baik, sedikit lagi ini tadi persamaan yang sudah ditunjukkan. Kalau kita mencoba memperhatikan studi kita di bumi, intensitas medan magnetik bumi seperti yang disampaikan tadi pada kisaran 30.000 nanotesla sampai 60.000 nanotesla atau 0,03 sampai 0,06 militesla. Jadi kita berharap alat kita mengakomodasi frekuensi presisi yang sesuai untuk penelitian kita. Ya, berdasarkan persamaan ini kita bisa hitung kurang lebih dibulatkan. Kurang lebih kita memerlukan rentang frekuensi yang bisa dideteksi oleh alat pada 1250 sampai 2500 Hz, yang frekuensi ini berada pada rentang frekuensi audio. Dan dengan menggunakan ini, pengukuran yang akurat dari frekuensi sinyal dapat memberikan sensitivitas alat sekitar 1 nanotesla atau mungkin bisa lebih baik dengan perkembangan teknologi saat ini dan masa mendatang. Oke, demikian untuk penjelasan segmen ini. Terima kasih.